Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 PKN ingin membawakan tema kelompok mengenai kajian hak asasi manusia nih. Nah, sebelum kita memulai, alangkah baiknya kalau kita kenalan dulu nih, karena tak kenal maka tak sayang. Nah, siapa tahu kalau udah kenalan bisa sayang. Bercanda ya Iya. teman-teman. Nah, oke, mari sebelumnya mungkin perkenalan dari saya dulu. Perkenalkan nama saya Elsa Claudia Rolina Sritonga dengan NIM 211051221. Mungkin bisa dilanjut. Perkenalkan, nama saya Natasha Azahra Aziz dengan NIM 211051241. Perkenalkan nama saya Muhammad Faisal Abiansyah dengan NIM 21105122033. Oke, nah karena seperti yang udah saya bilang tadi, tema kelompok kita mengenai kajian hak asasi manusia. Nah, sebelum itu mungkin banyak juga nih teman-teman pendengar yang belum ngerti nih, kurang ngerti apa sih hak asasi manusia itu. Nah, berdasarkan menurut pengertian HAM, HAM berdasarkan KBBI ini adalah hak untuk melindungi secara internasional. Secara internasional ini menurut PBB ya, seperti hak untuk hidup, hak untuk kemerdekaan, hak untuk memiliki, hak untuk mengeluarkan pendapat, dan lain-lain. Nah, karena menurut pengertian orang lain itu berbeda-beda nih, teman-teman. Mungkin dari teman-teman saya yang lain, pengertian HAM itu seperti apa ya? Mungkin dari Faisal dulu. Pengertian HAM menurut John Locke. Jadi dia menyebutkan di sini hak asasi manusia atau HAM adalah hak yang dibawa manusia sejak lahir, yang secara kodrat melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu, gugat, atau bersifat mutlak. Oke. Nah, tadi Faisal udah menjelaskan menurut John Locke. Nah, menurut Natasha sendiri, pengertian HAM itu kayak gimana sih? Jadi hak asasi manusia itu merupakan seperangkat hak yang melekat pada diri kita karena diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Seperangkat hak ini oleh negara wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi karena merupakan perwujudan harkat dan martabat kita sebagai manusia. Disebut seperangkat hak, berarti hak ini tidak hanya ada satu dan juga meliputi aspek kehidupan kita. Oke, lengkap banget ya Kak Natasha, kayak nasi goreng komplit. Nah, lanjut ke part selanjutnya itu tujuan. Nah, seperti yang teman-teman udah dengar tadi, pengertian HAM itu apa, kita lanjut ke tujuan nih. Nah, saya sendiri sudah merangkum menjadi 4 poin tujuan dari HAM itu apa. Nah, yang pertama itu melindungi individu dari kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pihak manapun. Nah, HAM mengembangkan sikap saling menghargai antar manusia. HAM mendorong tindakan yang dilandasi kesadaran dan tanggung jawab untuk menjamin bahwa hak-hak orang lain ini tidak dilanggar. Misalnya kita memiliki hak untuk hidup bebas dari segala diskriminasi, tapi di saat yang sama kita memiliki hak untuk tidak mendiskriminasi orang lain. Yang kedua adalah menumbuhkan semangat untuk saling menghargai manusia. Yang ketiga adalah memberi batasan yang jelas agar hak-hak orang lain tidak dilanggar. Dan yang keempat adalah melindungi hak manusia untuk hidup dengan menghargai diri yang meliputi hak untuk hidup, hak untuk kebebasan, dan keamanan. Hidup dengan harga diri berarti manusia harus memiliki sesuatu seperti tempat yang layak untuk tinggal dan makanan yang cukup. Artinya untuk mencapai tujuan HAM ini, manusia harus berpartisipasi dalam masyarakat, menerima pendidikan, dia harus bisa mendapat pekerjaan, mempraktikkan ajaran agamanya, berbicara dalam bahasanya sendiri kepada orang lain dengan bahasa yang sopan, dan hidup dengan yang damai. Oke, lanjut ke poin selanjutnya nih. Mungkin seperti yang udah kalian dengar, para pendengar dengar, mengenai pengertian HAM dan juga tujuan HAM. Nah, selanjutnya ke karakteristik HAM nih. Kira-kira ciri khasnya ini HAM ini apa aja sih? Mungkin dilanjut sama Natasha. Oke, jadi karakteristik HAM itu kan banyak ya, nggak cuma satu doang. Yang pertama itu karakteristik HAM itu adalah universal. HAM dikatakan universal karena HAM itu melekat pada diri manusia
Meskipun setiap orang lahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya, dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, tetapi ia tetap mempunyai hak tersebut. HAM itu bersifat universal, dapat diterapkan ke dalam nilai-nilai apapun yang berkembang di dunia, baik nilai agama, budaya, karena hak asasi manusia itu merupakan kumpulan dari berbagai nilai tersebut. Sifat universal dari HAM ini tercantum dalam pasal 2 Deklarasi Universal HAM PBB yang menyatakan bahwa hak asasi itu dimiliki oleh semua orang tanpa membedakan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, politik, atau perbedaan pendapat, asal mula kebangsaan atau kemasyarakat, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan. Di sini dipahami bahwa HAM itu adalah hal yang menyatakan bahwa nilai semua orang sebagai manusia itu adalah sama. Kemudian karakteristik yang kedua itu adalah tidak dapat dibagi. Jadi bahwa sesuai paham hukum kodrati, bahwa setiap individu itu diberikan oleh alam hak yang melekat pada dirinya, sehingga hak asasi tersebut tidak dapat dibagi atau dialihkan pada siapapun. Dengan demikian, tidak dapat seorang pun dapat mengambil hak dan mengalihkan hak asasi orang kepada orang lain, karena setiap orang itu memiliki hak yang sama, sehingga hak yang dimilikinya itu tidak dapat dibagi atau dialihkan kepada siapapun. Nah, karakteristik yang ketiga itu adalah keberkaitan dan ketergantungan. HAM itu harus diperhitungkan sebagai satu kesatuan yang menyeluruh dan tidak dapat dipisah-pisahkan. Karena hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya itu saling berkaitan dan saling membutuhkan. Serta harus diterapkan secara adil baik terhadap individu maupun kelompok. Karena terlanggarnya satu hak itu akan menyebabkan terlanggarnya hak-hak yang lain. Oke, Kak Natasha, keren banget nih. Berarti dapat kita simpulin kalau karakteristik ini ada 3 bagian ya. Yang pertama itu ada universal, dan yang kedua itu tidak dapat dibagi, dan yang ketiga itu ketergantungan satu sama lainnya. Oke, kita lanjut ke yang poin keempat nih. Nah, karena tadi udah membahas nih, karena tema kita juga adalah mengkaji kira-kira penyebab adanya pelanggaran HAM itu apa aja sih? Nah, pelanggaran HAM ini dibagi menjadi 2 faktor. Yang pertama ini ada faktor internal dan yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor internal itu akan saya bahas nanti dan faktor eksternalnya akan dibahas oleh Faisal. Nah, faktor internal ini dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah sikap egois. Sikap egois yang dimiliki pelaku pelanggar HAM memiliki potensi menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM. Sikap egois ini oleh para pelaku pelanggar HAM membuat ia merasa kepentingannya itu paling utama, sehingga ia melanggar HAM orang lain untuk memenuhi kepentingannya. Sebagai contoh nih, ketika ada angkot ngetem, nah dia tuh di situ ngerasa kayak misalnya, gue lagi nyari kerja nih, nah padahal kan di sisi lain juga ada pengendara lain kan yang sedang di jalan gitu, sedang ngejar waktunya, sedang mau bekerja juga gitu. Jadi dia merasa kayak dirinya tuh paling susah lah istilahnya. Nah, yang kedua nih ada tingkat kesadaran HAM yang rendah. Banyak orang yang tidak terlalu memperhatikan perlindungan HAM dan menganggap pelanggaran HAM ini adalah hal yang biasa selama kepentingannya itu tercapai. Perilaku ini mendorong terjadinya pelanggaran HAM. Contoh nyatanya akan dibahas nanti di bukti pelanggaran HAM. Nah, yang ketiga ini adalah kondisi psikologis pelanggar HAM. Faktor internal penyebab pelanggaran HAM sangat berkaitan dengan kondisi psikologis pelaku pelanggar HAM. Kondisi psikologis yang tidak stabil dan kondisi psikologis tertentu lainnya dapat menjadi pelanggar HAM. Yang keempat adalah tingginya perilaku intoleransi. Penyebab pelanggaran HAM seperti intoleransi dapat mengancam stabilitas nasional. Sikap tidak toleransi pada suatu ras, suku, dan agama tertentu berisiko mengakibatkan pelanggaran HAM seperti diskriminasi hingga pelanggar HAM berat. Nah, seperti yang kita tahu kan kalau di Indonesia ini banyak banget ya suku, bangsa, dan agamanya, jadi memang harus kita jaga nih persatuan dan kesatuannya. Nah, kemudian yang kelima, rasa ingin balas dendam. Nah, ini adalah menurut saya pribadi adalah faktor yang paling parah, karena rasa ingin balas dendam menjadi penyebab pelanggaran HAM yang berbagai tindak kriminal. Dendam membuat seseorang melakukan tindak kriminal seperti penganiayaan dan pembunuhan yang merupakan salah satu contoh pelanggaran HAM. Yang keenam adalah kurangnya rasa empati. Penyebab pelanggaran HAM yang satu ini adalah dilakukan oleh para pelaku.
Nilai-nilai HAM sangat berkaitan dengan rasa kemanusiaan. Ketika seseorang tidak memiliki rasa empati dan kemanusiaan, ia beresiko melakukan pelanggaran HAM. Dan di sisi lain juga bukan terikat pada HAM mengenai aturan-aturan kemanusiaan seperti yang terdapat dalam undang-undang yang terdapat dalam nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Pasal 30, setiap orang berhak atas rasa aman dan nyaman serta tentram dan mendapat perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat yang tidak berbuat sesuatu. Oke, mungkin dilanjut sama Faisal, faktor eksternal. Faktor eksternal penyebab pelanggaran HAM. Jadi penyebab pelanggaran HAM yang berdasar pada kondisi dan situasi negara dan lingkungan sekitar secara umum disebut juga faktor eksternal penyebab pelanggaran HAM. Jadi faktor eksternal penyebab pelanggaran HAM yang pertama adalah penyalahgunaan kekuasaan. Penyalahgunaan kekuasaan dari pihak pemerintah atau penguasa berisiko besar menjadi penyebab pelanggaran HAM. Contoh kasus pelanggaran HAM yang disebabkan oleh penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power salah satunya yaitu korupsi, genosida, dan penghilangan orang oleh pemerintah. Yang kedua, sistem hukum yang tidak berjalan. Faktor eksternal penyebab pelanggaran HAM juga meliputi sistem hukum yang lemah dan tidak berjalan. Tidak tegasnya penegakan hukum terhadap para pelanggar HAM merupakan penyebab pelanggaran HAM makin banyak terjadi sebab tidak ada penanganan yang cepat dan tepat dalam pelanggaran HAM tersebut. Yang ketiga ada struktur politik dan sosial, yaitu adanya kesenjangan antar politik dan sosial pada sebuah negara. Contohnya yaitu tata kelola pemerintahan yang salah dan terkesan abai dengan segala hal yang terjadi di masyarakatnya. Yang keempat itu ada masalah ekonomi. Masalah ekonomi merupakan sumber dari semua sumber penyebab terjadinya tindak kesenjangan ekonomi yang tinggi berisiko menyebabkan pelaku melakukan pelanggaran HAM seperti jadi perampokan, perampasan, pencurian, dan pembunuhan. Yang kelima, kurangnya sosialisasi HAM. Sosialisasi mengenai pentingnya penegakan dan perlindungan HAM sangat penting untuk mencegah pelanggaran HAM. Kurangnya pemahaman akan HAM berisiko membuat pelanggaran HAM ringan hingga berat semakin banyak terjadi. Dan yang terakhir, ada penyalahgunaan teknologi. Komputerisasi besar-besaran melahirkan dampak negatif seperti penyalahgunaan teknologi berupa tindak kejahatan seperti pembobolan dompet elektronik, pembobolan data pribadi dan masyarakat, serta perundungan. Jadi segitu aja dari faktor eksternal. Oke, nah setelah kita tahu nih mengenai pengertian HAM, tujuan HAM, ciri-ciri HAM, dan penyebab HAM, kita lanjut ke contoh nyata bukti pelanggaran HAM seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Contoh nyata bukti pelanggaran HAM. Yang pertama, penyandang disabilitas yang tidak mendapatkan haknya dibandingkan orang normal saat di tempat umum. Yang kedua, tragedi penembakan mahasiswa Trisakti tahun 1998, yaitu Komnas HAM telah melakukan penyelidikan kasus mahasiswa tersebut dan selesai pada Maret 2002. Masuk ke Kejaksaan Agung berkali-kali namun berkali-kali juga dikembalikan. Bahkan pada 13 Maret 2008 dinyatakan hilang oleh Jampitsus Kejaksaan Agung Kemas Yahya Rahman. Korban mencapai 685 orang. Dan yang terakhir di sini ada pemberian vaksin kosong ke warga di Pluit, daerah Jakarta Utara. Jadi di situ perawat berinisial EO ditetapkan sebagai tersangka karena telah menyuntikkan vaksin kosong pada sejumlah warga di Pluit. Kejadian ini sempat viral di masyarakat pada 10 Agustus lalu. Kelalaiannya ini dinyatakan telah melanggar Undang-Undang Nomor 4
tahun 1984 tentang wabah dan penyakit menular. Oke, mungkin kita bisa mengkaji sedikit kali ya dari misalnya contoh yang kedua deh mengenai tragedi penembakan mahasiswa Trisakti tahun 1998. Nah, menurut pembicara di sini, kira-kira itu tuh bener nggak sih? Soalnya kan di sisi lain dia memberontak ya kepada pemerintah. Nah, terus pemerintah juga akhirnya yang menembak gitu. Kira-kira itu salah nggak? Kalau menurut gue sih salah ya, karena udah termasuk pelanggaran HAM berat, malah kayak hilangnya demokrasi, kebebasan pendapat tuh kayak nggak ada gitu. Oke, kalau misalnya menurut Natasha, bagaimana nih kasusnya? Kalau menurut aku kasus penembakan mahasiswa Trisakti itu juga udah melanggar HAM sih karena uh, kasus penembakan mahasiswa Trisakti itu salah satu pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Pasal 28E Ayat 3 Undang-Undang 1945 tentang hak asasi manusia yang dinyatakan setiap orang itu berhak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Jadi kayak dengan adanya kasus itu udah jelas terlihat bahwa terjadi perlanggaran gitu. Oke, berarti memang kalau ingin berserikat juga harus tahu tempat dan juga untuk yang menjaganya ya, baik dari misalnya pihak polisian atau apapun ya. Kalau bisa jangan sampai menimbulkan tragedi yang sama. Oke, terus mungkin ke yang ketiga nih, kasus yang ketiga mengenai pemberian vaksin kosong. Nah, menurut eh, pembicara semua, kira-kira ini tuh salah nggak sih? Kalau menurut gue sih salah ya, karena itu kan kayak aja menipu masyarakat, jadi gitu. Tapi juga harus dipastiin dulu itu perawatnya tuh kenapa bisa melakukan hal tersebut, ataukah emang dari atasannya gitu disuruh, atau udah oknum-oknum tertentu yang nyuruh, baru bisa dinyatakan telah melanggar undang-undang gitu. Oke, berarti memang harus diselidiki dulu ya, siapa tahu memang ini berita bohong atau gimana, atau mungkin disuruh sama atasannya dan lain-lain. Nah, kalau Ya, misalnya menurut Kak Natasha nih, kayak gimana? Kalau menurut aku sih dengan adanya kasus tersebut tuh malah jadi kayak masyarakat jadi nggak percaya nih kepada pemerintah. Padahal kan itu bukan masalah apa ya, bukan diakibatkan oleh pemerintah gitu, itu karena oknum kan. Jadi karena kesalahan oknum tersebut malah jadi nanti banyak yang kayak nggak mau vaksin lah atau kayak gimana gitu. Nah, berarti arahnya mungkin lebih diselidiki lagi kali ya, takutnya karena ada satu oknum tertentu yang malah ngebikin acara vaksinasi di Indonesia ini malah jadi ancur gitu. Oke, mungkin segitu aja nih. Mungkin kesimpulan dari Kak Natasha, kira-kira apa dari materi kita, podcast kita hari ini? Jadi kesimpulannya itu tadi kan udah dijelasin ya, HAM itu merupakan hak yang melekat pada manusia sebagai anugerah Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan semua orang. Jadi manusia itu memiliki hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, yaitu hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Kemudian juga HAM itu dapat dibatasi, hak seseorang itu dapat dibatasi oleh undang-undang. Untuk menjamin hak asasi manusia, negara dan pemerintah itu wajib nih untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi HAM.
Negara dan setiap orang itu wajib untuk menghormati HAM, artinya tidak boleh melakukan tindakan atau mengganggu HAM orang lain. Jadi setiap orang itu kan wajib menghormati hak asasi orang lain dan tertib di dalam kegiatan bermasyarakat. Namun dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang itu wajib tunduk kepada pembatasan yang telah ditetapkan undang-undang agar dapat menghormati hak dan kebebasan orang lain. Apabila seseorang itu atau sekelompok orang atau aparatur negara dengan sengaja atau tidak sengaja menghalangi, mengurangi, membatasi atau mencabut HAM orang lain, maka hal tersebut itu adalah pelanggaran terhadap HAM, yang dimana pelanggaran HAM itu akan menjadi akar dari segala permasalahan dari suatu negara. Oke, nah karena podcast kita hari ini udah selesai ya teman-teman. Akhir kata terima kasih kepada para pembicara kita yang keren banget, yang hebat banget untuk penjelasan dan pendapatnya. Mungkin diskusi kita sampai di sini dulu. Semoga dapat bermanfaat dan diterima dengan baik oleh para pendengar. Dan mohon maaf sekali lagi apabila ada kesalahan dari kami. Saya sebagai MC dan juga teman-teman eh, ikut undur diri. Sampai berjumpa di podcast kita yang lainnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.